dulu doa akan baca Al-Quran bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bil haqqi anzaltahu wa bil haqqi nazal. Allahumma azim raubati fihi waj'alhu nuran fi basari wa shifaan fi sadri. Allahumma zayyin bihi lisani wa jammil bihi wajhi wa qawwi bihi jasadi warzuqni tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar wahsyurni ma'an nabiyyi wa alihi wa ashabihil akhyar. Amin ya rabbal alamin. Bisiril Fatihah. Baiklah, mari kita ikuti kajian Tafsirul Jalalain baik secara offline maupun online. Semuanya fokus, konsentrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Allah Ta'ala wa huwa asdaqul qailin au kasayibin. Nah, ini perumpamaan lagi, perumpamaan atau potret. Kalau bahasa kamu potret, potretnya munafikin lagi digambarkan dalam Al-Quran. Au kasayibin, utawa kaya wong sing kehujanan, hujan yang begitu lebat, ka ashabi matarin. Au kasayibin utawa sifate munafikun iku kaya pira-pira wong sing kudanan, yang dihujani dengan hujan yang lebat minas samai kang saking langit, maksudnya saking sahab, saking awan yang tebal, yang gelap gulita, saking tebalnya sehingga sinar matahari nggak bisa nembus. Hujan begitu lebat. Fihi hale iku tetep ing dalem sahab, ing dalem awan tau mendung, zulumatun utawi pira-pira peteng. Jadi gelap yang bertumpuk-tumpuk, berlipat-lipat. Sifatnya munafikun dalam potret yang lain digambarkan ibaratnya mereka itu berada dalam hujan yang lebat, yang mana dalam hujan itu terdapat gelap yang berlipat-lipat, jadi gelap sekali. Nah, waradun lan bledek. Di situ ada petir yang menyambar-nyambar, menggelegar-gelegar. Sudah gelap gulita, petir menyambar-nyambar, gelegar. Wabarkun, waradun lan bledek. Bledek apa guntur ya kalau bahasa kamu ya. Waradun lan guntur atau geluduk. Wabarkun lan kilat. Wabarkun lan kilat. Kilat itu petir yang memancarkan sinar itu loh. Itu kilat. Kalau yang memunculkan suara yang menggelegar itu ra'dun. Nah, ada ra'dun, ada bar, gelap gulita. Begitu ada petir yang menyambar-nyambar, yaj'aluna hale podo, yaj'aluna kang gitu, yaj'aluna kang podo ndadekake sapa munafikun ashabu saib atau ashab matar asabi'ahum ing pira-pira drijine anamilaha, ujung jarinya, tidak semua jari-jarinya gitu loh.
Ini namanya kalam majas. Asabi'ahum ing pira-pira drijine munafikun didadekake fi adanihim ing dalem pira-pira kupinge munafikin. Jadi begitu mereka disambar petir yang menggelegar-gelegar juga kilat yang menyambar-nyambar, mereka ketakutan, Gus. Tangannya ini dimasukkan ke telinga. Yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim. Jadi jari-jarinya maksudnya ujung jari dimasukkan ke dalam telinga mereka. Karena apa? Minas sawaiki saking arahe pira-pira apa nggih ra'dun lan barq tadi, siddatu sautir ra'di, saking arahe bangete suarane guntur, suarane geluduk atau bledek. Bledeknya begitu menyambar menggelegar-gelegar. Tuar gelegar-gelegar. Takut ya. Taruh di ujung jarinya di telinga mereka. Mereka takut apa? Hadaral maut. Hadaral mauti krana wedi mati. Takut mati, Gus, mereka. Ini gambaran seperti itu maksudnya apa? Mereka kalau mendengar seruan-seruan dari Al-Quran, dari mimbar-mimbar khutbah, dari masjid musola, ada adzan, rasanya seperti di sambar bedek itu loh. Ya Allah, adzan sekarang ini dikatakan berisik katanya, sudah melampaui batas, bikin orang gak bisa tidur. Sampai disumpel kepalanya kalau mendengar adzan, ya Allah. Mendengar orang baca Al-Quran, ya seperti disambar petir gitu loh. Di sana sini orang baca Al-Quran, sana sini ada adzan, saut menyaut. Rasanya seperti ada hujan yang lebat dan dia merasa gelap, merasa disambar petir dan lain sebagainya, sehingga ketakutan, takut mati. Hadaral maut. Ini loh sifatnya orang munafik. Kalau dia mau nyalon, nyapres, nyagup, mau jadi DPR, MPR, ya kunjung ke ulama, kunjung ke pesantren, minta dicoblos, doa restu dan sebagainya. Nggih mboten? Begitu jadi Islam dihina-hina, penistaan agama dari dulu terus terjadi. Mendengar adzan katanya melampaui batas. Ya Allah, astagfirullahaladzim. Terjadi betul? Terjadi, Gus. Itu dari dulu. Sejak zaman para nabi, para roh. Apalagi nabi rasul sudah enggak ada. Para sahabat sudah enggak ada, sudah pulang ke Rahmatillah. Tabi'in sudah pulang ke Rahmatillah. Tabi'in juga. Selanjutnya para ulama sudah kondur juga, nggih mboten? Imam sudah kondur, Mbah Dullah sudah kondur, Mbah Nafek sampun, Mbah Sahal semua sudah pulang ke Rahmatillah. Tinggal Gus dan Nengnya, ya Allah. Apalagi kita bukan Gus, bukan? Wah, pokoknya kita dinaina mulu, Gus. Tiap hari dinaina. Diviralkan di medsos. Mereka nggak diapa-apain. Tapi kalau kita yang dakwah dianggap melecehkan, dianggap menistakan, dianggap mecah belah umat, radikal dan lain sebagainya. Tangkap itu ustadznya, ya Allah. Karena mereka mendengar petir tadi loh. Wah, ini Habib gawat ini, radikal itu, tangkap. Tapi kalau mereka yang menistakan, no problem. Apalagi udah jadi menteri. Kebal hukum. Astagfirullahaladzim. Na'udzubillahi min. Ini udah dari dulu, Gus, diceritakan dalam Al-Quran. Jangan heran, jangan kaget. Sifatnya mereka seperti itu. Qala Allah Ta'ala wa huwa asdaqul
Wallahu muhitun bil kafirin. Wallahu ta Gusti Allah muhitun iku zat kang nglimputi bil kafirina kelawan pira-pira wong kafir ai ilman wa qudratan. Jadi Allah itu maha tahu semua orang kafir, termasuk di dalamnya munafikin, musyrikin, dalimin, rezim-rezim dalim, tahu juga gitu loh. Trik-triknya juga tahu. Tapi kenapa mereka dibiarkan terus? Ya nunggu waktunya. Allah sudah tentukan ajal mereka masing-masing. Meskipun dalimnya seperti itu ya sudah ditentukan garis deadline-nya gitu loh. Tinggal nunggu nanti batas waktunya. Cabut ya cabut. Mereka akan abadi di neraka. Na'udzubillahi min. Qala Allah Ta'ala wa huwa astaqul qailin. Yakadu parek-parek albarku apa bledek apa kilat nggih. Albarku apa kilat sing yang bersinar memancarkan sinar cahaya di angkasa sana itu barku namanya. Tapi kalau bersuara menggelegar-gelegar namanya ra'du. Yakadu parek-parek albarku apa kilat uta petir yakhtafu iku nyamber hampir maksudnya. Yakhtafu ini jadi khobarnya kada yakadu. Yakhtafu iku nyamber apa albarku absarahum ing pira-pira peningale munafikin atau man. Hampir Gus, petir itu menyambar peningalnya mereka, hampir menyambar dengan begitu dahsyatnya. Ulama adoa ing dalem semangsane madangi apa albarku apa petir madangi lahum maring munafikin atau man masyau mongko mlaku padha mlaku sapa munafikun fihi ing dalem padange barku. Jadi kalau ada sinar dari petir artinya apa? Kalau mendapatkan petunjuk dari Allah, dari Al-Quran, dari para ulama menyampaikan penjelasan-penjelasan solusi-solusi hidup ya. Ini mendapat pencerahan, sinar. Dia jalan mengikuti petunjuk itu. Tapi ba'ida adlama lan ing dalem nalikane metengi menggelapi atau metengi apa albarku artinya sudah enggak ada penjelasan pencerahan alaihim ing atase munafikin atau man qamu mongko padha tengok-tengok utawa jumeneng berdiri tegak mematung sapa munafikun. Jadi kalau mereka itu mendapat pencerahan, ada sinar, pencerahan dari para ulama, dia jalan ngikuti petunjuk ulama. Oh ini solusinya gini, kalau ada masalah yang sering terjadi musibah, bencana macam-macam silih berganti, pokoknya kamu segera kembali ke jalan Allah. Ada sinar, pencerahan. Habis setiap hari memakai solusi macam-macam nggak bisa, nggak mempan. Corona masih terus berjalan. Ganti-ganti solusi apa itu PPKM, level 1, level 2 dan seterusnya. Masih terus berjalan, enggak habis-habisnya. Akhirnya minta penjelasan kepada ulama. Oh caranya kamu harus segera banyak-banyak tobat, istighfar, sholawat dan seterusnya. Jalan mengikuti. Tapi begitu dapat gelap, sudah enggak ada pencerahan lagi. Mereka berdiri nggak mau melaksanakan perintah-perintah Allah gitu loh, nggak mau takwa Allah, nggak mau taat Rasulullah, nggak mau birrul walidain, nggak mau islahul ummah, nggak mau adail amanah. Ya Allah, na'udzubillahi min.
Jadi tetap aja zalim terus, dibiarin itu yang benar dibiarkan, nggak diberi apa nggih penyelesaian masalah, malah dihukum, dipenjara, malah ditahan, diperbanyak penahanannya. Ya Allah, walau syaa lan lamun ngersakake Allah sapa Gusti Allah, la dhahaba mongko yekti ngilangno. Dhahaba itu aslinya adalah fi'il lazim, nggih mboten? Asalnya lunga. Tapi ini dijadikan muta'addi, dikasih bak bisamihim itu loh. Baknya itu namanya bak litta'diyah. Maka dhahaba maknanya tidak lunga tapi nglungakno. Dengan kata lain menghilangkan. La dhahaba mongko yekti ngilangno sapa Allah bisamihim ing. Nah, baknya bak takdiyah. Bisamihim ing pengkrungune pendengarane munafikin wa absarihim lan pira-pira peningale munafikin. Jadi Gus, orang munafik tadi kan dikatakan sumum bukmun umyun fahum layar jiun. Andai kata Allah menghendaki, ya budek beneran, besok beneran, picek beneran, dihilangkan gitu loh. Penglihatannya, pendengarannya langsung yang zahir. Tapi Allah itu kan Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Mereka tetap dikasih sehat walafiat, dikasih melek, kasih mendengar. Meskipun zalim masih tetap dikasih rahmat oleh Allah. Itu bukan berarti dikasih hidayah, justru diulur-ulur mereka. Di ayat yang lain kemarin dikatakan apa itu? Allah yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Allah menghinakan mereka. Kekufurannya, kemunafikannya dibiarkan terus diulur-ulur. Mereka tetap dalam kebingungan. Enggak bisa kembali. Fahum layar jiun, enggak bisa kembali ke jalan yang benar. Na'udzubillahi min. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Innallaha satemene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji-wiji qadirun iku zat kang maha kuwasa. Qadirun iku zat kang maha kuwasa. Sungguh kata Allah, Allah itu maha kuasa terhadap segala sesuatu. Andai kata Allah menghendaki, udah budek beneran mereka, picek beneran, bisu beneran gitu loh. Tahu-tahu budek, tahu-tahu picek, tahu-tahu tapi nyatanya mereka tetap diberi nikmat oleh Allah. Ini Allah tuh masih apa namanya Rahman Rahim. Kasih sayangnya Allah di dunia tuh merata, enggak pilih kasih. Meskipun dolim, meskipun munafik, meskipun jahat, tetap dikasih nikmat oleh Allah. Tapi besok di akhirat, jangan tanya, keadilan Allah harus ditegakkan. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Siapapun orangnya, sok di akhirat pasti melihat hasil perbuatannya di dunia. Sekecil apapun kalau dia berbuat baik akan melihat balasannya. Sekecil darah pun berbuat jahat di dunianya, soal akhirat juga akan dapat balasan. Paham semuanya? Ilahuna nahtatim bilhamdalillah. Tsumma qala wallahu a'lamu bis shawab. Allahumma arhamna bersama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dzakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر الفاتحة. Di kota santri asik senangkan hati, suasana di kota santri asik senangkan hati. Pagi dan sore hari putih berbusana rapi, menyandang kitab suci, mudik silih berganti, untuk pergi mengaji. Kota santri asik senangkan hati, suasana di kota santri asik senangkan hati. Sore hari santri berbusana rapi, menyandang kitab suci, hilir mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ayo tuntutlah ilmu, karena menuntut ilmu merupakan faridah, harus bagi muslim dan muslimah. Izin daku untuk menuntut ilmu, pergi ke rumah guru. Di kota santri ulama kiai, orang mengkaji ilmu agama di dunia, hidup bahagia sampai di akhir masa. Di kota santri asik senangkan hati, suasana di kota santri asik senangkan hati. Dan sore hari mudik berbusana rapi, menyandang kitab suci, mudik silih berganti, pulang pergi mengaji. Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Subhanallah, ya salam. Subhanallah. Barakallahu fikum ajma'in. Barakallah. Ayah ibu, izin daku untuk menuntut ilmu, pergi ke rumah guru. Di kota santri ulama kiai, orang mengkaji ilmu agama, bermanfaat di dunia, menuju hidup bahagia sampai di akhir masa. Suasana di kota santri asik senangkan hati, suasana di kota santri asik senangkan hati.
dan sore hari, Budi berbusana rapi, menyandang kitab suci, Budi beri berganti, malang pergi mengaji. Alhamdulillah.